kami mewakili masyarakat yang mengikuti perkembangan tentang PDAU ini, jujur saja sudah capek, sudah sabar, segitu sabarnya. Udah satu tahun setengah, kalau salah ya Pak Buya. Itu kami mundar-mandir, bolak-balik, kumpul lagi, rapat lagi. Bahkan justru sekarang malah kayaknya tidak ada itikat baik ya. Waktu kemarin kami berkunjung bersilaturahmi ke sana. Secara sekilas, secara singkat kronologisnya begini. Jadi kan 11 tahun yang lalu PDAU ketika saya mau mengelola itu ya dengan konsep bagus, program bagus, wisata edukasi lah, apalah ya perkembangan. Tapi dari perjalanan perkembangannya ya begitulah. Hanya Kami masyarakat Paniis ya hanya kebagian kotornya saja, sampahnya saja. Itu kan sungai buat mandi, buat cuci, buat apa ya. Apalagi kalau hari libur, Sabtu Minggu, Lebaran, kotornya bukan main. Sampah di tiap pintu-pintu masuk sawah, numpuk ya, itulah. Ini yang dirasakan oleh kami hanya kebagian dampaknya saja ya. Nah, sehingga kami masyarakat Desa Paniis ya kepada Pak Kuwo, tolong Pak Kuwo ini dibereskan, kata saya itu. Jangan kami hanya jadi penonton, hanya jadi kerugiannya saja ya, agar objek wisata yang ada di wilayah kami ini ya bermanfaat untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan masyarakat Desa Paniis. Ya cuman ya begitulah di perjalanan. Nah, 1 tahun setengah kami menunggu ketika Pak Direktur yang lalu ya sudah konsep MOU yang hampir ditandatangan, dengan sharing 50-50, 50%. Dia sudah menawarkan kami, silakan maunya bagaimana. Ketika ada poin-poin yang akan diperbaiki, ya tinggal satu langkah lagi, ternyata mungkin entah ada apalah. Nah, tiba-tiba diulur sampai sekarang. Katanya nunggu direktur baru. Ya. Ternyata setelah direktur baru, kami sudah berusaha baik-baik ya. Ternyata kemarin juga kami ke sana udah 2 kali ya Pak Bowo, udah 2 kali ya diulur-ulur lagi. Kemarin juga ke sana katanya jam 11, jam 12 sampai jam 1 kami tunggu sampai pada ngantuk lah di sana. Ternyata tidak muncul ya. Kan yang namanya orang itu ada aturan, ada etika ya. Aturan dipakai, etika dipakai. Kalau mungkin ya kalau beretika, kenapa sih enggak ngontek langsung ke Pak KU atau kami sasadulah atau apalah bahasa Sunda nama gitunya. Kalau ada keperluan atau penting atau mungkin diundur. Ini komunikasi juga kadang-kadang susah. Pak KU juga susah komunikasi, dia punya ini ya. Oh, Bapak kalau menghubungi ke Ibu Direktur nggak ada, saya minta nggak dikasih. Jadi kontak beliau nggak dikasih. Kalau menghubungi stafnya gitu ada balasan, ada jawaban. Jadi balasannya ntar katanya saya tanya dulu agenda direktur ini kapan katanya. Tapi setelah itu nggak ada jawaban. Ada chat yang sangat menyinggung ya? Iya, sangat menyinggung ini. Katanya urusan tahun 2021 sudah selesai, bahasanya seperti itu. Tidak ada ini yang menyinggung. Jadi ada yang tadi dibacakan Mbak ya. Okay. Nah, jadi kami masyarakat Desa Paniis berharap ya masih tetap ada harapan itikat baik dari pihak PDAU ya untuk ayo kita duduk bareng bersama bagaimana ambil jalan terbaik ya. Intinya begini, kalau kami dengan PDAU, yuk kita supaya sama-sama enak. Kalau udah sama-sama enak ya, aman, nyaman, beres, wes ya. Insya Allah. Tapi kalau ada salah satu pihak yang merasa tersinggung, merasa disepelekan, dirugikan, pasti tidak akan nyaman. Ini yang jadi masalah. Ya nanti juga mungkin. Bapak, maaf, tadi Bapak 11 tahun dari beberapa direktur yang lalu ya, Perumda Aneka Usaha
mewacanakan akan ada pembangunan penataan Ya untuk dari apa, awal apa sosialisasi gitu. ya karena akan dibangun ini objek wisata edukasi, artinya yang mengandung pendidikan untuk anak-anak ya, misalnya ada pohon-pohonan yang diberi label atau apa ya Itu untuk pihak desa ditunjukkan detail engineering desainnya waktu DED-nya itu belum ada istilah master plan DED gitunya ya. enggak ya. Hanya apa penyampaian sosialisasi di gambaran seperti Oh, ini baru ya. sebatas lisan sosialisasi ya. Betul. Namun tadi kata Pak Kuwu penataan kebersihan pun tidak ada itu ya. Jangankan upgrade infrastruktur ya, Betul. untuk kebersihan pun tidak terperhatikan. Ya kan berdasarkan monitoring dari pihak kami ini Ya mungkin masukan yang luar biasa ya. mungkin nanti kami bisa ya didampingi bapak-bapak semua untuk melihat langsung di Bisa. TKP ya. Bisa. Karena kan kita pun harus mengabarkan yang faktual itu Ya. Pak ya. Jadi sekali lagi intinya kami dari pihak Desa Wanis masih ada kesempatan untuk beritikat baik ya untuk berduduk bersama cari jalan terbaik. Intinya sama-sama enak, kedua belah pihak sama-sama enak, insya Allah aman, beres, wes, nyaman di objek wisata ini akan berjalan dengan apa namanya mudah-mudahan lebih berkembang lagi objek wisata itu untuk ya bagi kami ya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Panis itu intinya. Ya Pak Ku, maaf, sel kluban yang data tiket 100.000 tiket laku itu pas bulan tahun kapan tuh Pak? Tahun 2021 sama tahun sekarang itu yang sudah terdata itu 89.000 ya. 89.000 2001. Enggak, jadi saya globalkan 2021 sama 2022 ya, itu semua. Jadi 89.000 tiketing yang terjual oleh mereka. Dari November itu karena bagaimana ya? Mungkin yang controlling juga lelah ya. Dari desa tidak ada insentif, dari PDAU juga tidak ada tidak ada bentuk perhatian. Sehingga dia lelah. Akhirnya tidak ada controlling lagi gitu ya. Karena kenapa? Saya masuk controlling. Salah satu istilahnya untuk membantu PDAU angka kebocoran. Karena saya sudah jelas gitu ya. Di lapangan itu kita menjaga angka kebocoran kalau memang mau tertib. Gitu. Tiket berarti enggak tadi 2020 2021 full 12 bulan ya untuk Ya. 2022-nya sampai bulan November ya. Bulan sekarang belum. Bulan sekarang Bulan Oktober ya. Oktober saya pindah Ya, ke kontrol. berarti sampai September ya. Ya, Sampai September. Nah, berarti 1 tahun 9 bulan 89.000 tiket itu yang termonitor Pak ya. Ya. Ya bocor yaitu mengantisipasi kebocoran ya. Ya. Harga tiket berapa Pak? 15.500 katanya sih yang 15.000 untuk dewasa. enggak, jadi kayaknya pure ya. Gitu ya. Flat semua dewasa anak-anak 15.000. 15.500 15.000. 15.500. 500 itu premi asuransi atau apa? Itu saya juga kurang tahu kebenarannya ya. Di PDAU itu yang saya tahu itu 5.000 dia untuk PNBP itu yang 10.500 saya nggak tahu ya. Sehingga ini angka-angka yang masuk yang tidak terkontrol salah satunya orang camping. Katanya dipungut itu 17.500 per kepala. Untuk yang camp Yang kemah camping. ya, untuk camping. Mereka seolah-olah punya kewenangan penuh sehingga izin-izin juga tidak ada ke desa. Sehingga kemarin kejadian hujan besar, mereka minta perlindungan ke desa, jangan ke desa kata saya. Ini yang mengizinkan siapa? Camping juga yang seberangnya Semua gitu ya, semua. Lembah Riung dengan yang tadinya itu diklaim oleh Singkup, bumi perkemahan. Tuh. Sehingga kemarin saya juga nerima amplop gitu ya, dengan isi 100.000, saya kembalikan lagi kemarin itu langsung ke pihak PDAU. Karena saya bukan harapan koordinasi seperti itu saja, saya pengen tahu jelas berapa mereka mentiketing yang yang camping, sharingnya berapa ke BUMDes, itu saya pengen kejelasan.
Bukan hanya mereka itu menyodorkan amplop dengan isi 100.000. Bapak mau monitor, menjalankan tugas kondusivitas selaku kepala desa, Pak ya? Iya. Sama pegawai PDAU yang jaga di sana, coba ngasih amplop. Iya. Ya saya masalah isi sih saya itu secara etika pun kan udah. Jadi ini saya ya. tuh mempertanyakan ini izinnya ke siapa? Setelah kejadian itu besoknya entah siapa yang bawa surat, saya baca itu bukan izin ke desa. Hanya pemberitahuan besok ada yang mau camping. Sekian ratus. Oh itu mengkonfirmasi ke Bapak beritahukan ada yang mau camping. Ya. Ketika yang camping ya maaf ya, musibah lah atau gitu ya kan. Itu kan semisal di tiket ada asuransinya, pihak pengelola yang harus tanggung jawab ya, dan ini malah yang pengunjung yang campingnya pun minta pertolongannya ke desa. Sedangkan izin juga belum, tidak ada. Itu udah sering, Pak. Udah selama PDAU yang mengelola. Bahkan kemarin itu orang ditidurkan anak-anak sekolah di masjid. Ada berapa ratus itu. Apakah nggak kasihan? Oh, ada kemah pramuka mungkin Iya, sekolah. ya. Hujan besar. Hujan, terus evakuasi ke masjid desa. Gitu. Tapi koordinasi tidak ada. Tidak ada. Ini kan dari bapak-bapak semua, Pak BPD apa-apa. Ya kita di Indonesia kekeluargaan lah. Ya. Ada namanya tepas selirahan orang gitu jadi ya sasaduna kan bapak tanya. Itu kan etika. Ya paling enggak ada ini di desa walaupun tanah TNGC ya badai kapaniis ngalangkung punten gitu ya. Nah, itu. Ini sama sekali seolah-olah mereka itu punya kewenangan penuh. Jadi kewenangan desa dan undang-undang desa itu mereka sangat diabaikan. Pernah enggak dari bapak-bapak semua ya dari perangkat desa ini kan tanah TNGC ada komunikasi dengan TNGC? Kalau dengan TNGC saya alhamdulillah berkemitraan dengan baik ya dengan TNGC, memberikan keleluasaan untuk mengelola lokasi TNGC kan. Oh berarti malah sekarang mah TNGC ya kan kalau dulu mah terkenal gitu. Ya saya bukan menginginkan TNGC, jangan memperlebar lagi masalah. Iya. Sekarang dari pihak yang punya tanahnya pun sudah memberikan welcome. Iya, kerjasama dengan masyarakat setempat karena di situ ada aturannya berapa persen bisa dikerjasamakan dengan masyarakat setempat. Sehingga saya bermitra dengan baik dengan TNGC. Termasuk controlling tiket di segala gitu ya. Semuanya itu saya itu membantu. Karena udah jelas ini dengan tiketing bocor, PNBP juga dirugikan. Bocor itu berarti oknum si penjaga tiket? Oknum penjaga tiket. Kalau Lembah Riung kan dikelola desa. Kalau Lembah Riung mudah-mudahan itu ntar direvisi dengan Pokdarwis ya supaya Pokdarwis ntar direvisi untuk sebenarnya Pokdarwis kalau paham itu bukan untuk pengelola, dia sadar wisata ya, kelompok sadar wisata sehingga penggerak mereka itu. Tapi mudah-mudahan ke depan semuanya saya akan revisi satu persatu, diberikan pemahaman-pemahaman untuk masyarakat Paniis. Karena kalau itu salah satunya kita harus paham dulu ya, ketika dia Pokdarwis harus memahami dulu arti Pokdarwis. Desa wisata, apa itu arti desa wisata? Sehingga insya Allah saya sudah kerjasama dengan Trisakti untuk pembinaan mengenai SDM atau kita merubah mindset regenerasi ke depan, mindset dan karakternya supaya mereka itu paham untuk ke depan apa artinya desa wisata, apa artinya Pokdarwis, dan di Paniis itu masih banyak yang belum tergali potensi di Paniis. Tapi kalau untuk yang lembah itu Lembah Riung. tanah desa tuh Pak ya? Bukan, tanah TNGC. Sama TNGC ya? Ya. Itu belum dikelola PDAU? Belum. Ya? Karena PDAU itu tinggal yang dikelola mereka itu 0,6 hektar. Bahkan ada batasan yang sekarang yang saya sudah bangun untuk
merubah wajah mata air itu, saya sengaja bikin embung di sana. Alhamdulillah sudah menguntungkan salah satu warga di sana. Itu bukan kewenangan PDAU sebenarnya. PDAU sudah terbatas. Jadi ntar masyarakat kalau bisa menyikapinya, kalau yang ke bawah itu bisa tiketing lanjutan. Nah tadi tiket kalau ya mungkin Bapak kan sering monitor Pak ya. Itu kira-kira angka kebocorannya seberapa besar nilainya? Ya kalau angka kebocoran saya tidak tahu berapa persennya, tapi saya bisa, ini bukan praduga lagi dari dulu. Sudah jelas angka kebocoran di bawah itu sangat luar biasa. Ya kalau Bapak detail kan mungkin harus monitor di sana selama itu buka objek wisata ya. Itu kan Bapak mungkin berapa hari sekali gitu, itu juga udah kelihatan ada kebocoran ya. Dan itu kalau bocor tuh masuk ke oknum di sini ya. PDAU pun malah rugi ya. Tapi dengan estimasi 89.000 tiket yang terjual dengan dikalikan 15.500 itu kan udah hampir 1 M gitu. 1,3. Dan ada ini masukan-masukan dari warung. Pengunjung itu menyampaikan ke yang warung, kok saya ini gak dikasih tiket tapi uang dipinta. Ada dari warung yang buka di objek wisata diminta tiket untuk bukan artinya pengunjung ketika di warung itu dia ngobrol sama yang punya warung. Pak, kok saya hanya dipinta uangnya aja, nggak dikasih tiket. Itu salah satu kebocoran kan. Ini sumber suara yang bisa dipertanggungjawabkan. Pernah ada kasus misal rombongan banyakan ya, ini semisal satu keluarga 10 orang bayar 10, tiketnya kan biasanya itu modusnya seperti itu. Umpamanya 10 orang hanya diberikan tiket 5 orang. Kalau untuk parkiran pengelola? Kalau parkiran alhamdulillah dulu juga sempat polemik ya. Akhirnya parkiran itu diserahkan ke pemerintahan desa. Sehingga sekarang yang mengelola itu BUMDes. BUMDes ya. Parkiran udah sama desa ya. Iya. Berarti yang paling ini mah tadi masalah sampah dan pencemaran lingkungan. Betul. Itu belum tertata baik. Oke ya baik Pak Kades, Pak BPD semua, terima kasih.